Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaan lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasya'u wa yaqdir wala in qutiltum fi sabilillah aw mursal limaghfiratin minallahi wa rahmah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kesempatan ini. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta kita semua para pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdirinya saya di sini untuk berlatih dan memberanikan diri menjelaskan pidato yang berjudul Pijar. Pijar di sini pendidikan ilmu dan jiwa muda yang arif. Usikum wa iyaya nafsi, berbicara tentang anak muda kita tak lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang anak muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi orang yang optimis atau pesimis. Karena banyak anak muda di luar sana yang terjerumus dalam lingkaran persoalan. Mereka bingung ke arah mana harus menuju. Padahal ketika Allah cabut nyawa seseorang, malaikat berkata, "Man rabbuka wa ma amaluka." Tapi mulut kita seakan-akan bungkam ingin menjawab apa? Padahal nanti yang menjawab ialah amal dan perbuatan. Bu, Pak, anak muda zaman sekarang kalau nggak dijaga diambil oleh YouTube, diambil oleh LGBT, diambil oleh liberal, diambil oleh ateis, bahkan diambil oleh komunis. Dulu, sejahat-jahatnya televisi masih ada badan sensor film nasional, masih ada badan yang mengawasi, masih ada yang mengevaluasi. Namun sekarang ada, Bu, yang tidak dapat dicegah. Apa itu, Bu? Silakan Bapak ketik www.youtube.com. Itu muncul, Pak, di situ semua podcast innalillahi. Podcast Homer, ia tunjukkan berbagai macam Homer. Podcast zina, ia tunjukkan aurat, bahkan ia tunjukkan kapan melepas keperawanan dan keperjakaannya. Itu muncul di HP anak kita. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberi makan kepada anak kita? Kita, Bu, orang tua. Siapa yang memberikan kuota, membelikan kuota? Kita, Pak, orang tua. Lantas, siapa yang merusak anak kita? Kita, orang tua. Bu, Pak, anak muda zaman sekarang banyak yang terpengaruh oleh budaya populer. Mulai dari tren mode, musik, bahkan hingga media sosial. Banyak orang yang pintar, namun salah mengaplikasikan kepintarannya. Ia gunakan kepintarannya hanya untuk membuat gerakan TikTok. Padahal, jika ia aplikasikan kepintarannya untuk membuat podcast yang bijak, arif, ia sisihkan sebagian ilmunya, betapa banyak pahala yang ia dapat. Betapa banyak. Wahai anak muda, jika tidak bisa mengganti, mulai dari uang, jasa, bahkan hingga pengorbanan orang tua kalian, cukup. Kalian cukup menjadi orang yang bermanfaat. Baik ilmu, harta maupun tahta. Karena nanti ketika orang meninggal, tidak akan harta dibawa, tidak akan tahta dibawa, bahkan setingkat ilmu pun tidak akan dibawa, kecuali ilmu yang bermanfaat. Li'anna khairun nas ahsanuhum huluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sekitar. Namun sebaliknya, munculnya rasa FOMO, muncul ingin terlihat sempurna, bahkan tekanan dari sebaya. Makanya penting bagi anak muda untuk menanamkan 5 hal dalam jiwa. Yang pertama yakni keikhlasan. Anak muda harus ikhlas. Ikhlas dalam melakukan apapun tanpa meminta adanya imbalan. Kedua, sederhana. Sederhana dalam berpakaian, berpenampilan. Ketiga, berdikari. Anak muda harus berdiri di atas kaki sendiri. Usaha sendiri, kerja keras sendiri. Maka nanti ketika datangnya hasil, akan menikmati hasil jerih payah sendiri. Keempat, ukhuwah Islamiyah, yakni kebersamaan. Dan yang terakhir, kebebasan. Anak muda harus bebas. Bebas dalam berpikir, bebas dalam menentukan masa depannya. Namun, tidak keluar dari syariat. Wahai anak muda, dengarkan baik-baik. Zaman sekarang, keikhlasan digugurkan. Kebenaran digugurkan. Pendidikan digugurkan, bahkan setingkat keagamaan pun digugurkan. Dan kalau ini sampai terjadi,
akan menjadi hiburan yang menyenangkan bagi mereka. Makanya penting bagi anak muda untuk melakukan yang namanya uswah, yakni akhlakul karimah, kemudian thiqah, yakni keteladanan, kemudian to'ah, yakni ketaatan. Ketika sudah melakukan 3 hal ini, maka akan datangnya barokah, yakni keberkahan. Perlu diingat, anak muda saat ini ialah pemimpin yang akan datang. Anak muda bukan lagi yang memandu sorak, bukan lagi yang menonton. Bahkan, anak muda bukan lagi yang menjadi inti permasalahan. Anak muda sudah saatnya menjadi bagian. Kita akan tua setua keputusan kita. Dan kita akan muda semuda harapan kita. Tapi satu yang pasti, selama harapan dan cita-cita masih di dada, harus diperjuangkan. Hadirin, oh hadirin, anak muda tak kenal kegagalan. Anak muda tak luput dari kesalahan. Betul? Ganteng, kesalahan bukan tanda kelemahan. Justru dari sana kita mendapatkan banyak pelajaran. Setiap keliruan akan membawa kesempatan untuk tumbuh dan mengubah keadaan. Karena banyak di luar sana yang membenarkan kenyataan daripada memilih untuk menyatakan kebenaran. Ada pantun, ini khusus bagi anak muda. Dengerin. Ke pasar beli bunga mawar warna merah. Pulangnya jangan lupa beli tanaman gantung. Hari gini masih mau belum berubah. Rugi dong. Syukran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.